Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Wahyu Saputra dari kelompok 6. Saya akan membahas tentang materi saya, kelompok 6, yaitu rahasia dagang. Baik, pengertian rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Republik Daerah, khususnya Pasal 1 menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dan penyelesaiannya. Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right persetujuan TRIPS yang merupakan lampiran dari Agree Establishing the World Trade Organizing, yaitu persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, sebagaimana telah diratifikasikan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlukan secara rahasia tetap mendapat perlindungan hukum baik dalam rangka kepemilikan, pengusaha maupun pemanfaatan oleh penemuannya. Suatu rahasia dagang akan mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang kedua, mempunyai nilai ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Tiga, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Selanjutnya, pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkap rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Apabila seseorang pihak telah melanggar hak rahasia dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak rahasia dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak rahasia dagang. Seorang dianggap pelanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, barang siapa dengan sengaja dan tanpa sengaja menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Di samping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap melanggar rahasia dagang, yakni pertama, apabila tindakan menggunakan
rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan atau keamanan atau keselamatan masyarakat. Kedua, apabila tindakan rekayasa ulang, referensi, atau produk yang dihasilkan oleh pengguna rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Selanjutnya, apakah peraturan perundang-undangan sudah dapat mengakomodasi kepentingan pemilik maupun pengguna rahasia dagang? Dalam beberapa hal, ketentuan dalam perundang-undangan memang telah cukup mengakomodasi, seperti contoh pasal mengenai pemindaian. Akan tetapi, beberapa ketentuan lain tanpa dibuat secara kurang jelas sehingga membingungkan masyarakat. Salah satunya adalah ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seorang yang mengungkapkan rahasia dagang ini dapat sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu kekecualian sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan pasal 18 tentang dimulainya sidang pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup atas permintaan para pihak yang bersangkutan. Juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas. Selanjutnya, prosedur perlindungan. Untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang, tidak perlu diajukan pendaftaran berlangsung secara otomatis karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi rahasia dagang yang diberikan lisensi rahasia dagang harus dicatatkan ke Ditjen HKI Depkumham. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana semestinya, seperti adanya prosedur baku yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan yang menetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu. Dalam hal ini, pendaftaran permohonan rahasia dagang, hak kepemilikan rahasia dagang tidak perlu memulai prosedur pendaftaran kecuali pelanggaran haknya. Selanjutnya yang terakhir, pengalihan hak dan analisis. Hak atas rahasia dagang seperti hak atas keyakinan intelektual yang lain merupakan benda bergerak tidak berwujud oleh kerananya dapat beralih atau dialihkan dengan yang pertama pewaris, dua hibah, tiga perjanjian tertulis, atau empat sebab-sebab lain yang disebarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak rahasia dagang wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal HAM Kekayaan Intelektual. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.